Hi dear, back again with me, Dian Regina. Di channel aku kalian bisa nemuin rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan. Supaya nggak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya, pastiin kalian langsung subscribe. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share di seluruh media sosial kalian, dan racunin teman-teman kalian untuk segera liburan. Hari kedua di Jakarta. Nah, sekarang aku rencananya ke Museum Bank Indonesia, ada di Jakarta Kota Tua. Terus habis itu rencana lagi setelah dari Museum Bank Indonesia aku mau makan siang di Blok M. Habis itu main ke Ashta District 8. Itu rencana untuk hari ini ya, cuman nggak tahu kayak gimana. Jadi ya udah, ayo, ini sekarang jam 9.13. Aduh, rencananya jam 8 aku mau leave the hotel, jalan ke Museum Bank Indonesia, karena kayaknya kalau di Jakarta tuh telat 30 menit atau telat sejam tuh kayak udah telat banget ya mau kemana-mana. Oke deh, jadi sekarang aku mau jalan dulu ke Museum Bank Indonesia. Dari Liberty Hotel menuju Stasiun Sudirman cuman 350 meter. Aku ke sana sekitar 5 menitan aja jalan kaki. Hari ini langitnya biru. Kemarin kelabu, nggak jelas. Sekarang panasnya terik. Tapi nggak ngep kayak kemarin. Kita menuju ke Stasiun Sudirman. Udah penuh banget dong. Yang belum nonton review Liberty Hotel Tamrin bisa ditonton nanti setelah nonton vlog aku yang ini dulu ya. Seperti biasa, link aku taruh di kolom deskripsi, nanti kalian langsung klik aja. Aku naik komuter dari Stasiun Sudirman, transit di Stasiun Manggarai, lanjut nunggu komuter tujuan Kota Tua. Nggak lama kereta tujuan Kota Tua dateng. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu jadwal keberangkatan komuter, supaya lebih efisien perjalanannya, bisa banget kalian cek di websitenya komuterline.id, atau kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Karena belum sempat sarapan, jadi tadi aku beli onigiri di Indomaret buat sarapan. Karena rencananya kita mau ngopi dan juga makan siang di Blok M. Nggak tahu udah nyampe Blok M jam berapa. Tapi kan di sana banyak makanan viral ya. Jadi mau quick brunch dulu. Salah lagi bukanya. Udah selesai quick brunchnya. Sekarang on the way ke Museum Bank Indonesia. Keluar dari kereta, ambil yang belok kiri. Aku pikir cuma di Bali ya yang mataharinya 3, tapi ternyata di Jakarta juga mataharinya 3. Panas sekali Shay, tapi nggak kayak kemarin. Kalau kemarin tuh panas gerah gitu loh. Kalau sekarang nih panas terik. Jam 10.26. Aku pikir sepi yang ke Museum Bank Indonesia, ternyata rame. Pada ngapain ya? Kopi Dian ini. Masuknya tuh ternyata dari kiri Shay. Welcome to Bank Indonesia. Apa deh, harga tiket masuk 5.000. Aku bareng sama anak SD. Tasnya dicek dulu. Beli tiketnya di sini. Oh, tiket 3 kosong. Mohon membayar dengan uang pas atau non tunai. Ya udah, non tunai aja. Karena tidak ada uang pas. Halo, siang. Untuk tiket ya? 2 orang. 2 orang 10.000. Pakai kris ya? Kris. Pakai kris? Ya. Jam 12 berarti tutup ya, Kak? Iya, Kak. Kami istirahat ya. Sampai jam 1. Oke. Terima kasih. Tiketnya berlaku 1 kali masuk ya, Kak? Oke. Yeay, ini dia tiketnya. Murah banget, cuman 5.000 aja per orang. Nanti jam 12 tutup, jadi kita punya waktu sekitar 1,5 jam untuk ngelilingin Museum BI. Kayaknya sih lebih dari cukup ya, 1,5 jam. Aku juga nggak tahu sih sebesar apa museum ini. Dan sekarang kita ke sini. Kayaknya nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar deh. Boleh bawa tas ke dalam? Oh, nggak boleh. Handphone dompet saja boleh. Handphone dompet boleh. Pakai tas itu ya? Pakai tas bening gitu, Kak? Oke. Tas wajib dititipin di sini ya. Terus kita keluarin barang-barang berharga. Nanti dikasih tas transparan kayak gini. Museum Bank Indonesia atau disingkat MUBI adalah museum sejarah dan budaya yang berada di gedung bersejarah Bank Indonesia di Kota Tua ini. Ketika baru memasuki museum, kita akan melihat patung yang berjajar di sebelah kiri kita. Siang, boleh?
Oke. Kasih. Kelihatan real banget. Museum Bank Indonesia pertama kali dibuka tanggal 15 Desember 2006. Sebelumnya gedung ini pernah digunakan sebagai gereja. Tahun 1628 gereja dipugar dan dibangun kembali tahun 1828 oleh Belanda sebagai De Javasche Bank. Tahun 1953 gedung ini beralih fungsi menjadi gedung Bank Indonesia Kota. Bangunan ini ada 2 lantai, didesain oleh arsitek Ed Kuipers. Nggak tahu ya cara bacanya yang benar gimana. Sebelum menjadi museum, tahun 1993 bangunan ini ditetapin sebagai cagar budaya. Asli seru banget nih kalau ngunjungin museum rame begini, nggak sepi banget kayak kemarin hari Jumat ke Museum Lubang Buaya. Di sini kita bisa membaca sekilas informasi mengenai sejarah nenek moyang kita. Terus ada patung mereka sedang melakukan kayak bongkar muat barang dari kapal. Again, ini patungnya kelihatan real banget. Plus ada karung-karung yang seolah-olah itu adalah barang dagangan. Ini adalah kekayaan alam kita yang diburu oleh Barat pada waktu dahulu, yaitu rempah-rempah yang harganya setara emas. Bahkan aku pernah dengar katanya Belanda sempat menjadi negara terkaya ketika menguasai rempah-rempah kita loh. Di sini tuh ada penjelasan di setiap koleksi atau barang yang kita lihat, cuman penjelasannya cukup panjang dan aku nggak inget satu-satu. Jadi semoga kalian menikmati virtual tour ini ya, Dir. Siapa yang punya pikiran kayak aku ketika Indonesia merdeka, udah gitu negara langsung makmur dan berjalan seperti sekarang. Pasti banyak ya. Setelah berkunjung ke sini aku baru tahu betapa kompleksnya masalah sebuah negara yang baru merdeka, khususnya mengenai masalah perbankan sampai menimbulkan pemberontakan. Negara tuh bisa stabil kalau perbankan atau ekonominya tuh stabil, Dir. Aku nggak begitu mengerti soal keuangan atau perbankan, tapi itu sedikit hal yang bisa aku petik lah dari kunjungan ini. Di museum ini dijelaskan secara rinci banget khususnya mengenai perekonomian Indonesia yang tentunya ada pasang surut ya, Dir, termasuk ketika krisis ekonomi tahun 98-99 yang menyebabkan kerusuhan besar di mana-mana.
Sebelum memasuki ruang pameran selanjutnya, kita akan melewati area ini dan melihat luasnya bangunan Museum Bank Indonesia dengan arsitekturnya yang klasik dan terlihat banget kalau bangunan ini tuh masih sangat kokoh. Kalian sering dengar tumpukan emas batangan tapi belum pernah lihat nih, lihat dir. Oh my god, itu emas batangan murni dan kayaknya sih asli ya. Aduh buset, itu berkilau banget. Ya Allah, semoga kita semua punya minimal 50 biji emas batangan kayak gitu ya dir. Amin, amin. Di ruangan ini terdapat koleksi uang logam dan kertas dari zaman kerajaan hingga sekarang. Bahkan uang edisi khusus kayak uang 75.000 itu yang sempat viral katanya nggak bisa dipakai belanja ya dir. Yang tahu bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Museum Bank Indonesia ini worth it banget untuk kalian kunjungin oleh siapapun, baik bareng sama anak-anak kalian atau kalian nih para kolektor dan yang sedang belajar mengenai ekonomi, keuangan, atau perbankan. Di sini ada beberapa contoh mata uang negara-negara lain. Misalnya aja dari Kenya, Ethiopia, Mesir, Tunisia, Kuwait, dan lain-lain. Ini aku coba lihat yang Kuwait, kita bisa tarik gini. Nah, ini dia mata uang Kuwait atau Oman, Qatar, Syria. Tapi kita nggak boleh buka barengan, harus satu-satu. Inggris kali ya. Mata uang Inggris ya, mentok. Sedikit, cari yang banyak. Belgia, Belanda, Bratsai, Belanda. Ya pokoknya di sini banyak banget deh. Mata uang dari negara lain. Lanjut lagi karena masih banyak banget pamerannya di sini. Dan dibuka kembali pada pukul 1 siang. Bagi pengunjung yang masih berada di dalam museum, kami ingatkan untuk mengambil barang yang dititipkan sebelum. Museum Bank Indonesia itu modern, bersih, rapi, AC-nya dingin, wangi seger, bukan bau lembab yang tengik gitu dir. Aku sih berharap semua museum-museum di Indonesia bisa dipugar kayak gini sehingga menarik masyarakat dan jauh dari kesan horor ataupun angker yang sangat melekat jika mendengar kata museum. Gak terasa ternyata kita udah mau 1 jam di sini. Udah 1 jam sih sebenarnya. Terus udah dihimbau untuk ngambil barang karena jam 12 museumnya tutup. Aku menghargai Museum BI banget ya yang mengizinkan merekam atau memoto karena menurutku video atau foto yang di-share itu bisa membangkitkan penasaran orang gitu loh untuk mengunjungi museum. Di sini kalian juga bisa beli oleh-oleh. Jam 11.34 ya, sekitar 1 jam berarti kita di dalam museum. Bisa lebih bisa kurang tergantung kalian. Mungkin kalau kalian suka berada di sini dengan koleksi yang ada di sini memerlukan lebih dari 1 jam. Sekarang jam 11.35, aku mau ke Blok M untuk ngopi dan juga makan siang. Biasa beli kalau nggak ngopi siang-siang tuh pusing dia. Nah sekarang aku berpikir gimana caranya ke Blok M menggunakan MRT. Sebelum dihujat, setauku memang di sekitar sini tuh nggak ada MRT, tapi aku berharap aku salah. Ternyata memang nggak ada MRT ya dir di kota tua. Sekalian beli juga nyobain naik MRT karena dia udah berkali-kali datang ke Jakarta tapi belum pernah naik MRT. Beli udah ambil barangnya, sekarang kita let's go.